webinar siap berkarir di bidang konten marketing. Webinar ini berjalan selama 90 menit ke depan. Jadi teman-teman akan ditemani saya dan juga ditemani oleh Mbak Tania yang tadi opening. Okay? Nah, karena waktunya cukup lama, jadi tolong siapkan dulu temannya, siapkan dulu minumannya, siapkan dulu snacknya, dan juga alat tulisnya, atau jika teman-teman ingin melakukan screenshot, diizinkan untuk menjalankan aktivitas screenshot. Oke, sebelum masuk ke sesi webinar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Satu, saya mohon maaf jika di suara ini nanti teman-teman mendapat noise yang cukup tinggi, karena saya sedang ada di sebuah lokasi yang di pinggir jalan raya, jadi mau tidak mau akan ada noise suara kendaraan bermotor. Oke, terus yang kedua, mohon maaf saya menggunakan kacamata yang warnanya cukup pekat dan mungkin mengganggu visual teman-teman, karena kacamata ini saya gunakan untuk kepentingan kesehatan mata saya. Saya mohon maaf dan mohon maklum atas kedua hal tersebut. Oke, sekarang kita akan ke slide dari materi webinar ini. Di layar teman-teman ada kerangka materi webinar ini. Materi webinar ini terbagi dalam 5 kerangka utama, yaitu apa itu konten marketing, peluang karir di bidang konten marketing, practical skill for content marketing, langkah membuat konten yang menarik, dan latihan membuat konten. Oke, dari kerangka-kerangka ini kita akan membahas tentang dunia konten marketing di masa pandemi ini. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, gimana sih cara nambahin view? Nanti kita akan bahas itu ya teman-teman. Oke, saya langsung ke contoh konten marketing, teman-teman. Teman-teman pasti pernah melihat artikel di sebuah website yang memberikan tips dan trik, artikel yang memberikan tutorial, atau artikel yang memecahkan sebuah masalah, artikel solutif gitu. Lalu teman-teman juga pasti pernah melihat artikel yang sifatnya how to lah, gimana caranya mengatasi ini, gimana caranya membuat ini dan itu. Contohnya 4 langkah tepat untuk mengatasi rambut rontok, atau mungkin 10 langkah menghadapi pelakor yang tidak tahu diri, atau mungkin 5 langkah menjalin hubungan LDR di masa pandemi, anti selingkuh gitu. Oke? Atau jika di media sosial, di Instagram, pasti pernah melihat konten yang sifatnya memberi informasi menarik, memberi fun fact, fakta-fakta tentang sebuah objek, fakta menarik tentang sebuah objek. Contohnya fakta bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, atau mungkin fakta terpilihnya wakil presiden perempuan pertama Amerika Serikat, atau mungkin fakta tentang vaksin merah putih yang dilaunching Pak Jokowi hari kemarin. Oke. Konten-konten tadi dengan treatment tertentu dan dalam konteks tertentu bisa kita masukkan sebagai aktivitas konten marketing, teman-teman. Karena konten-konten itu menjalankan praktek-praktek konten marketing. Prakteknya seperti apa sih? Prakteknya tercantum dalam pengertian ini. Strategi pemasaran dengan merencanakan, membuat, serta mendistribusikan konten yang bernilai atau bermanfaat, relevan, relate, mewakili audiensnya, atau mewakili itu relate, relevan, dan kemudian audiensnya merasa, oh konten ini gue banget gitu. Oke? Dan konsisten secara durasi, konsisten secara tema, kuantitas, kualitas, dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk menarik target konsumen melalui media internet. Oke? Aktivitas konten marketing wajib hukumnya menggunakan media internet ya teman-teman, karena itu aktivitas konten marketing kadang juga disebut sebagai aktivitas internet marketing atau marketing. Oke, sekarang kita ke manfaat konten marketing. Manfaat ini sering kita lihat dalam berbagai aktivitas konten marketing, atau sering juga menjadi goal, menjadi tujuan dari para pelaku konten marketing. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness, membangun engagement dengan target konsumen, menghemat budget dibanding menggunakan pemasaran tradisional, meningkatkan konversi penjualan. Oke. Sekarang saya akan ke konversi penjualan, teman-teman. Akan membahas itu di slide ini. Ini adalah buku
antara konten marketing dengan aktivitas penjualan. Oke, data yang ada di layar teman-teman itu adalah data hasil survei dari 3 lembaga bisnis global yang membicarakan bahwa aktivitas konten marketing punya hubungan yang positif dengan aktivitas penjualan. Oke, semakin baik aktivitas konten marketingnya, semakin baik pula aktivitas penjualannya. Oke, cuma data ini tidak membicarakan tentang audiens Indonesia. Karena itu saya ingin mendapat informasi dari teman-teman, sekaligus saya berharap kita berbagi di sini. Jadi tidak hanya saya saja, tapi juga teman-teman berbagi dengan saya. Tolong ceritakan gimana sih aktivitas konten marketing yang sudah atau sedang teman-teman lakukan saat ini. Oke, terutama di masa pandemi ini ya teman-teman. Aktivitas konten marketing apa yang sudah dan sedang teman-teman lakukan di tahun 2020 ini? Tolong ceritakan di kolom Q&A. Jika aktivitas konten marketingnya punya hubungan positif dengan penjualan, tolong ceritakan gimana hubungan positifnya dan tolong bagikan resepnya, tips dan triknya jika teman-teman ikhlas berbagi dan bersedia untuk mengetiknya. Oke. Jika hubungannya negatif atau saya sudah menjalankan aktivitas konten marketing tapi kok viewernya belum nambah, kok tidak ada penjualan, kok bla 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 yang sifatnya negatif semua, tolong diceritakan negatifnya itu apa. Dan kalau bisa, kalau teman-teman sudah menginventaris masalahnya, tolong ceritakan masalahnya itu apa. Berikan itu semua di kolom Q&A, nanti kita akan membahasnya di akhir sesi webinar ini. Oke? Nah, sambil sudah ada banyak sekali pertanyaan, padahal baru dipancing. Di kolom Q&A sudah ada banyak pertanyaan dan juga ada beberapa pernyataan. Nah, khusus untuk pertanyaan, jika teman-teman ingin bertanya tentang aktivitas konten marketing, tolong dicek dulu kolom Q&A. Ada nggak pertanyaan yang mewakili pertanyaan teman-teman? Dengan begitu saya akan menjawab pertanyaan yang like-nya terbanyak. Jadi jika ada pertanyaan yang mewakili pertanyaan teman-teman, pertanyaan itu di like saja. Oke? Tombol jempolnya itu diklik. Oke? Asumsinya saya akan menjawab pertanyaan yang paling banyak like-nya, karena pertanyaan yang paling banyak like-nya adalah pertanyaan yang dihadapi oleh banyak orang juga. Begitu ya teman-teman? Oke. Contohnya adalah pertanyaan dari Asti Ciwangi. Oke. Dan juga pertanyaan dari Iwayan Okta Aristiawan. Itu like-nya nambah. Silahkan jika teman-teman merasa terwakili dengan 2 pertanyaan itu, di like saja. Atau jika teman-teman ingin bercerita tentang aktivitas konten marketing, tolong ceritakan di kolom Q&A. Nanti kita akan membahasnya ya teman-teman. Sekarang saya akan ke layar berikutnya di pertanyaan, gimana sih peluang karir di bidang konten marketing? Teman-teman, internet Indonesia itu adalah potensial market yang gede banget. Kenapa? Karena begini, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan waktu di internet sekitar 7-8 jam dalam sehari. Dalam 24 jam, rata-rata orang Indonesia, dalam 24 jam, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan waktu sekitar 7-8 jam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, orang Indonesia itu menghabiskan waktu sekitar 7-8 jam. Itu satu. Yang kedua, pertumbuhan internet di Indonesia itu termasuk pertumbuhan internet yang tercepat ke-13 di dunia. Oke. Terus, pertumbuhan internet di Indonesia itu adalah pertumbuhan internet terbesar ketiga di dunia. Artinya, dengan 2 data tersebut, ekspansi internet Indonesia itu gede-gedean. Oke. Artinya, lebih lanjut lagi, potensial market internet Indonesia itu tinggi. Bayangin 270 juta penduduk Indonesia. Jika 2020 ini semua daerah di Indonesia tercover internet, berapa banyak itu marketnya? Ambil saja 50%-nya lah. Ada 130 juta sekian. Oke? Karena itu perusahaan, terutama perusahaan yang orientasinya konsumen, B2C, aktivitas konten marketing sebagai strategi pemasaran di beberapa tingkatan. Secara horizontal, secara vertikal. Aktivitas konten marketingnya ada banyak, secara horizontal dan secara vertikal. Untuk menjalankan berbagai aktivitas konten marketing yang banyak itu dibutuhkan
SDM yang jumlahnya juga nggak sedikit. Kenapa? Karena disitulah sumber ide, disitulah wacana-wacana baru terbit. Oke, disitulah ide-ide baru keluar, ide-ide segar keluar. Oke, profesi content marketing adalah profesi yang lagi naik daun saat ini, teman-teman. Kebutuhan akan pelaku konten marketing di tahun 2020 ini tinggi. Oke, karena itu jika teman-teman ingin berkarir di dunia konten marketing, inilah waktunya. Oke, ini momentumnya. Nah, lalu jika teman-teman masih ragu, apa alasan kita perlu berkarir di bidang konten marketing? Alasan yang paling sederhana, teman-teman. Alasan yang paling simpel adalah cuannya gede. Konten marketing itu isinya daging semua, teman-teman. Tentu saja ada profesionalitas ya, nggak tiba-tiba langsung satu terus dapat uang puluhan juta, nggak gitu juga. Ada profesionalitas yang mengiringi, oke? Tapi bagaimanapun juga cuannya itu di atas rata-rata, oke? Selain itu, aktivitas konten marketing mampu mengasah kreativitas teman-teman. Kenapa? Karena dunia konten marketing itu dunia pekerjaan yang dinamis, dunia pekerjaan yang selalu bergerak. Selain bergerak, di situ teman-teman juga punya kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru. Dengan begitu, kreativitas teman-teman terarah untuk konten-konten yang menarik. Oke. Selain itu, aktivitas konten marketing juga mengasah kemampuan teman-teman untuk berkomunikasi dan membangun networking. Karena aktivitas konten marketing adalah aktivitas membuka jaringan baru, bertemu calon audiens baru, bertemu calon konsumen baru. Oke. Aktivitas konten marketing juga adalah aktivitas edukasi. Ada transfer ilmu pengetahuan di sana. Contohnya itu tadi 4 langkah tepat mengatasi rambut rontok. Itu sangat berguna bagi orang-orang yang rambutnya sedang rontok dan tidak tahu gimana cara mengatasinya. Transfer ilmu pengetahuan. Lalu kita ke layar berikutnya di cakupan karir pelaku konten marketing. Teman-teman, konten marketing itu adalah rumah yang sangat besar yang dihuni oleh banyak profesi. Oke, profesi-profesi yang berhubungan dengan konten dan berhubungan dengan internet kemungkinan besar akan menjalankan praktek-praktek dan teori-teori konten marketing. Oke, tentu saja ketika membicarakan konten marketing kita akan bertemu dengan profesi konten marketing spesialis yang memang khusus membicarakan tentang aktivitas konten marketing. Tapi selain itu ada profesi content writer, ada profesi copywriter, ada profesi sosial media spesialis, ada profesi SEO spesialis, email marketing spesialis, freelance writer, entrepreneur, lalu bisa kita sebut juga fotografer atau videografer, editor multimedia juga bisa kita sebut, front end developer, back end website-nya atau full stack developer-nya, WordPress developernya, Android developernya, dan masih banyak lagi. Oke, jadi jika aktivitas teman-teman berhubungan dengan konten dan berhubungan dengan internet, kemungkinan besar secara sadar atau tidak sadar, teman-teman menjalankan praktek konten marketing. Oke, saya lanjut ke layar berikutnya di jenjang karir pelaku konten marketing. Ini adalah pola jenjang karir dalam sebuah korporasi. Oke, pola ini bisa diadaptasi ke organisasi yang lebih kecil ya teman-teman. Tapi saya akan menjelaskan dulu polanya. Yang pertama adalah entry level atau junior, tugas bertanggung jawab membuat konten dan biasanya fokus pada satu platform saja. Misalnya hanya konten di blog atau di media sosial. Contohnya dia bekerja untuk menghandle urusan Instagram. Jadi dia tugasnya bikin konten, lalu upload di IG, bikin konten, upload di IG. Gitu aja terus. Mungkin selama 2-3 tahun, sehingga kemudian dia bisa naik jabatan ke level senior. Di level senior, dia bertanggung jawab memeriksa konten untuk semua platform sebelum dipublikasikan. Dia juga bertanggung jawab untuk menganalisis kesesuaian isi dengan tujuan pembuatan konten. Level senior ini lebih seperti supervisor, editor. Oke, dia yang mengawasi segala aktivitas konten yang dijalankan oleh junior, apakah sesuai belum dengan
citra perusahaan, apakah sudah sesuai belum dengan kemauan audiensnya. Oke, lalu di atas level senior ada level manager atau level lead. Tugasnya adalah membuat strategi konten marketing dengan data driven untuk berbagai platform. Karena aktivitas konten marketing butuh strategi dan setiap strategi yang berhubungan dengan internet pasti dan harus berhubungan dengan pengolahan data. Karena itu, manajer harus mengolah data dulu untuk bisa membuat strategi konten marketing. Itu yang saya perlu garis bawahi ya teman-teman. Jadi aktivitas konten marketing itu bukan aktivitas yang hanya berdasarkan pada perasaan saya saja atau perasaan Anda saja, tapi berbasis pada data. Oke? Yang kedua, selain mengawasi isi konten, level manager ini juga mengawasi hal-hal teknis. Hal-hal yang ada di balik layar sebuah konten. Contohnya adalah SEO. Oke. Penjelasannya begini, aktivitas konten marketing secara makro itu sebenarnya terbagi menjadi 3, yaitu aktivitas sebelum membuat konten, sebelum membuat dan upload konten, lalu aktivitas kedua adalah aktivitas membuat dan upload konten, lalu aktivitas ketiga adalah aktivitas setelah membuat dan upload konten. Ada aktivitas pra, ada aktivitas membuat dan upload konten, dan ada aktivitas pasca. Kita biasanya cenderung hanya fokus pada aktivitas yang nomor 2, membuat dan upload konten, sedangkan aktivitas 1 dan 3 ini jarang kita pedulikan. Padahal aktivitas 1 dan 3 ini tidak kalah pentingnya. Aktivitas pra dan pasca sebelum dan ini juga penting. Oke? Nah, aktivitas pra dan pasca ini kemudian ada dalam koordinasi si manajer atau si lead. Contohnya apa sih aktivitas pra dan pasca? Ya seperti tadi SEO, lalu ada SEM, lalu kemudian kita bisa sebut algoritma media sosialnya, lalu bisa kita sebut analitiknya. Okay? Front end website, back end website-nya, mungkin juga WordPress developer-nya dan banyak hal lainnya. Oke? Selain itu, level manager juga menentukan kerja timnya. Dia bertanggung jawab, berhak dan berkewajiban untuk menentukan target di setiap level, membuat KPI untuk setiap levelnya. Itu dia juga bertanggung jawab untuk mengatur workflow di dalam tim itu. Harus kerjanya gimana? Siapa yang libur hari ini? Siapa yang kerja? Berapa konten yang diupload hari ini? Itu ada dalam tanggung jawab manajer. Di atas manajer kita ada level director of content. Tugasnya menganalisis efektivitas dan impact yang dihasilkan konten terhadap engagement, penjualan, retention, brand awareness, hingga ke customer behavior. Dia juga berkoordinasi dengan tim lain, seperti tim sales, customer relation, product management, dan tim lainnya untuk tahu jenis pemasaran apa yang dibutuhkan. Tugas yang di layar teman-teman itu adalah dua contoh tugas dari Director of Content. Director of Content itu secara garis besar lebih seperti konseptor aktivitas konten marketing jangka panjang perusahaan. Jadi dia yang menerjemahkan visi misi perusahaan ke aktivitas konten marketingnya. Dia yang menerjemahkan karakter perusahaan ke aktivitas marketingnya. Nah, berbagai kebijakan dari Director of Content ini kemudian dijalankan oleh level manager, senior, dan junior. Jadi ibaratnya Director of Content ini adalah yang bikin jalan utamanya. Jalan utama ini kemudian dilalui oleh si manager, senior, dan junior itu. Oke? Nah, untuk adaptasi, untuk otak-atik ke organisasi yang lebih kecil, sangat dan tetapi tetap tergantung pada kondisi di masing-masing bisnis. Contohnya gini, ini ke organisasi yang sekelas UMKM atau bisnis rumahan ya. Contohnya jika Director of Content ini jika dijabat seseorang, maka dalam bisnis UMKM bisa saja dia dijabat oleh si pemilik bisnisnya, si ownernya, karena si owner lah yang paling tahu gimana sih seluk-beluk produknya, gimana sih seluk-beluk bisnisnya, gimana sih seluk-beluk audiens dan konsumennya. Lalu di bawahnya ada level manager dan yang kemudian juga menjabat level senior. Dua posisi yang bisa dipegang oleh satu orang. Mungkin adalah si karyawan senior, karyawan yang udah kerja lama sama si owner. Lalu di bawahnya lagi level junior dijabat oleh karyawan baru. Anak baru lah, fresh, baru lulus gitu.
Oke? Atau jika ini adalah bisnis suami istri, si istri bisa menghandle urusan director of content-nya, lalu si suami menghandle urusan manajernya, lalu karyawannya menghandle urusan senior dan juniornya. Oke? Sekali lagi UTAT ini masih bisa berkembang tergantung pada kondisi di tiap perusahaan. Sekarang saya ke layar berikutnya di gimana sih memulai karir di bidang konten marketing. Teman-teman, untuk bisa masuk dalam dunia konten marketing, untuk bisa bertahan dalam dunia konten marketing, untuk bisa eksis dalam dunia konten marketing, untuk bisa naik peringkat, naik level dalam dunia konten marketing, yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat konten lalu upload. Oke. Karena itu langkah pertama di pertanyaan gimana cara memulai karir di bidang konten marketing, maka jawabannya adalah mulai membuat konten sendiri di blog atau media sosial lain untuk berlatih sekaligus modal portofolio. Oke. Karena apa? Karena aktivitas konten marketing itu ya aktivitas bikin konten dan upload konten. Lionel Messi itu disebut pesepak bola karena sehari-harinya dia bermain bola dan ikut pertandingan bola. Oke. Valentino Rossi itu sampai sekarang masih disebut sebagai pembalap karena aktivitas sehari-harinya adalah latihan balapan, fokus pada motor, dan mengikuti kompetisi balapan. Konten marketing juga begitu. Se-newbie apapun Anda, seamatir apapun Anda, atau seahli apapun Anda, jika ingin terus ada di dunia konten marketing, ya harus upload konten, ya harus membuat dan upload konten. Oke? Langkah pertama ini bisa berjalan selama 3-6 bulan. Oke? Nah, tapi untuk pemula, orientasi langkah pertama ini adalah orientasinya untuk itu tadi, berlatih, belajar, dan membangun portofolio, modal portofolio. Tentu setiap level punya orientasi yang beda-beda. Yang levelnya menengah, mungkin levelnya udah tidak di belajar, berlatih, dan bangun portofolio lagi. Tapi levelnya udah di personal brandingnya dia. Itu contohnya ya teman-teman. Oke. Lalu kita naik ke level 2, yaitu menyiapkan CV dan portofolio. Jadi setelah 3-6 bulan teman-teman konsisten membuat dan upload konten, teman-teman di level kedua sudah bisa membuat portofolio. Karena itu teman-teman sudah bisa melihat keahlian saya apa. Oh, spesialisnya saya ini adalah ini. Spesialis saya adalah fotografi, videografi, atau analitik Google-nya. Teman-teman di level 2 sudah tahu saya punya kecenderungan spesialis ini. Lalu teman-teman bisa naik ke level 3, yaitu memilih job sesuai dengan minat dan statusnya. Entah job videographer part-time, full-time, atau freelance, atau job sebagai admin media sosial, atau apa, itu kita teman-teman ada di level 3. Lalu setelah itu teman-teman mengasah lagi skill yang teman-teman miliki. Adjustment, terutama adjustment terhadap kondisi perusahaan. Karena kondisi dunia kerja, kondisi di perusahaan pasti berbeda dengan kondisi di dunia non kerja. Karena itu teman-teman butuh adjustment. Oke, kita di level 4. Setelah itu teman-teman bisa naik ke level 5. Di level 5 ini teman-teman mencari pekerjaan di website atau akun-akun atau aplikasi lowongan kerja. Level 3 pada beberapa kasus bisa langsung naik ke level 5, lalu turun ke level 4. Tapi ada juga beberapa kasus yang dari level 3 langsung ke level 4 dan naik ke level 5. Gitu ya. 3, 4, 5 ini saling berkesinambungan, saling mempengaruhi. Oke, saya lanjut lagi ke ini adalah layar practical skill content marketing atau kompetensi dasar pelaku konten marketing. Kompetensi dasar ini wajib teman-teman miliki, wajib teman-teman ketahui, tapi tidak kemudian dalam waktu cepat teman-teman bisa menguasai semuanya. Oke? Karena kompetensi dasar dalam dunia konten marketing itu sering sekali untuk update. Karena itu aktivitas konten marketing itu adalah aktivitas belajar seumur hidup. Karena teman-teman sedang mengikuti perkembangan teknologi. Oke, saya mulai ke basic digital marketing.
Practical skill pertama yang dibutuhkan adalah basic digital marketing. Ada tiga hal yang perlu diketahui dalam aktivitas basic digital marketing. Yang pertama adalah pemahaman atas SEO. SEO adalah Search Engine Optimization yang tujuannya membuat konten blog Anda atau website Anda bisa masuk halaman pertama pencarian Google untuk kategori pencarian sejenis. Oke. Contoh prakteknya, memasukkan keyword pada judul dan memasukkan keyword pada judul dan 100 kata pertama, lalu menambahkan internal link pada isi konten, atau memperhatikan struktur URL. Oke. Nah, SEO itu punya banyak faktor ya, teman-teman. SEO itu bukan tentang hanya artikel. Artikel memang penting, tapi artikel bukan satu-satunya yang mendorong SEO sebuah website. Oke, saya lanjut lagi ke pemahaman atas algoritma media sosial. Memahami algoritma media sosial agar konten mendapat impresi bagus seperti banyak like, banyak komen, serta meningkatkan follower. Contoh prakteknya, posting konten di waktu ideal untuk Twitter pukul 12.00 sampai pukul 15.00. Sementara di Instagram pukul 18.00 sampai pukul 21.00. Atau membuat konten yang bisa memancing audiens, memberi komentar panjang untuk meningkatkan engagement. Oke? Nah, pemahaman sama seperti SEO, algoritma media sosial itu juga terdiri dari banyak faktor yang saling mempengaruhi. Karena itu, untuk memahami SEO dan memahami algoritma media sosial, teman-teman perlu memiliki kemampuan analisa. Oke? Mampu menganalisis konten dan platform yang paling efektif digunakan untuk menjalin engagement dengan target konsumen. Contoh prakteknya, mencari tahu konten blog yang paling diminati adalah tips dilihat dari banyaknya pengunjung halaman. Sementara konten yang paling diminati di Instagram adalah kuis. Oke, sekali lagi kemampuan analisis ini penting untuk pemahaman atas SEO dan algoritma media sosial. Berikutnya, saya akan ke creative and critical thinking. Bisa berpikir kreatif, inovatif, dan out of the box dalam menciptakan konten yang menarik sesuai dengan platform yang digunakan. Contoh prakteknya, menciptakan game interaktif dengan audiens menggunakan quiz sticker atau multiple choice di Instagram Story. Oke? Saya tidak perlu panjang level tentang kreativitas. Teman-teman pasti sudah memahami bahwa bagaimanapun saat membuat konten, teman-teman perlu sangat kreatif. Berikutnya, saya akan ke kemampuan critical thinking. Penjelasannya bisa berpikir kritis untuk merancang strategi konten yang dibuat, khususnya dengan berbagai platform yang tersedia. Contoh prakteknya, mencari tahu apakah konten quiz cocok untuk blog, atau fitur Instagram Story apa yang paling cocok untuk memberikan sneak peek produk terbaru. Oke? Critical thinking ini berjalan dengan kemampuan analisa dan kemampuan riset. 3 kemampuan berpikir itu penting untuk aktivitas 1 dan 3, karena di aktivitas 1 dan 3 ini teman-teman sedang mengolah data. Oke. Berikutnya saya lanjut ke kemampuan riset, terutama riset pada audiens. Riset membantu teman-teman menghasilkan tema konten yang menarik dan bermanfaat untuk target konsumen. Riset juga membantu teman-teman mengenali siapa audiens teman-teman dan apa yang jadi masalah mereka. Kemudian, teman-teman memberikan solusi lewat konten yang dibuat. Oke, berikutnya, practical skill for content berikutnya adalah riset. Teman-teman bekerja di sebuah marketplace untuk diskon akhir tahun. Segmen yang dituju adalah ibu muda, maka teman-teman melakukan riset kira-kira konten seperti apa yang menarik minat ibu muda. Setelah riset, teman-teman tahu jika kebanyakan ibu muda kerepotan dalam menjalankan tugas rumah tangga. Akhirnya teman-teman membuat artikel 7 peralatan yang akan meringankan pekerjaan rumah tangga. Saya akan membahas soal riset ini nanti di belakang ya teman-teman, karena di belakang pembahasan soal riset akan cukup banyak. Karena itu saya akan langsung ke kemampuan writing dan editing. Kemampuan writing dan editing penting dalam membuat konten, karena dengan begitu teman-teman bisa menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan target konsumen dan sesuai dengan karakteristik platform yang digunakan. Contoh prakteknya, menggunakan sapaan moms jika target konsumennya adalah ibu-ibu,
atau menggunakan sapaan dear untuk perempuan muda saat menulis caption di Instagram. Oke? Kemampuan berikutnya dari practical skill atau kompetensi dasar pelaku content marketing adalah kemampuan memahami cara penulisan yang tepat, terutama di ejaan dan penggunaan tanda baca. Nah, istilahnya adalah bahasa Indonesia yang sesuai ejaan yang disempurnakan. Oke? Teman-teman perlu mengetahui kemampuan ini sebagai landasan dasar. Oke? Karena kemampuan karena EYD itu yang EYD itu yang sekarang berubah menjadi PUEBI adalah keilmuan, adalah sains. Teman-teman perlu memahami ini, tapi tidak langsung begitu saja dalam 1 bulan atau 2 bulan langsung bisa paham, enggak. Teman-teman tetap belajar seumur hidup, tapi teman-teman tahu urgennya memahami PUEBI. Sebagai apa? Sebagai landasan keilmuan. Perkara nanti ketika membuat konten teman-teman tidak sesuai dengan harapan, karena teman-teman lebih mematuhi PUEBI daripada mengorientasikan diri, mengorientasikan konten marketingnya ke konsumen. Oke? Karena itu sebaik-baiknya membuat konten adalah mengorientasikannya pada konsumen. Perkara nanti kontennya melanggar kaidah berbahasa yang baik dan benar, itu tidak masalah. Oke? Berikutnya dari kemampuan writing dan editing adalah kemampuan menilai dan memeriksa konten yang dibuat sebelum dipublikasikan. Ini adalah kemampuan supervisor, kemampuan editor. Oke? Ini adalah kemampuan keeper, palang pintu terakhirnya. Jangan sampai ketika konten sudah naik, tiba-tiba ada yang merasa bahwa ada tipu di konten yang dibuat. Begitu ya teman-teman. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan, beberapa teori-teorinya. Setelah ini kita akan lebih ke prakteknya, ke daily activity, langkah membuat konten yang menarik. Tapi sebelum ke sana, Mbak Tania kita yang baik hati dan semangat di siang ini akan memberikan voting yang perlu teman-teman isi. Oke, Mbak Tania mohon bantuannya. Oke, sudah ada voting tentang media sosial apa yang paling sering teman-teman gunakan untuk sharing konten. Silakan dijawab, nanti kita akan membahasnya. Jawaban itu nanti kita akan bahas. Mbak Tania, saya punya waktu berapa menit untuk menunggu voting? Mungkin aku akan menunggu selama kurang lebih 2 menit untuk teman-teman bisa masukkan jawaban teman-teman. Tadi mungkin barangkali teman-teman bingung di mana nih ya Kak untuk ngisinya. Teman-teman bisa ke kolom polling, nanti di situ akan ada pertanyaan media sosial apakah yang paling sering teman-teman gunakan untuk sharing-sharing konten. Di sini ada Instagram, ada YouTube, ada website atau blog, Facebook, Twitter, dan juga email. Nah, sekiranya dari ke-6 opsi yang ada, kira-kira mana nih yang teman-teman sering gunakan gitu. Nah juga mungkin sebelum aku menyerahkan kembali kepada Kak Danu, aku ingin sampaikan bahwasannya apabila teman-teman memiliki pertanyaan yang sama, teman-teman bisa dibaca dulu pertanyaan dari teman-teman sebelumnya dan bisa di-vote, karena sebagaimana tadi Kak Danu sampaikan, yang diprioritaskan terlebih dahulu ketika nanti sesi tanya jawab adalah pertanyaan yang paling atas nih teman-teman gitu. Jadi dicek dulu apakah pertanyaan teman-teman sudah diajukan oleh teman-teman yang lainnya juga, lalu di vote saja. Nah, juga aku ingin menyampaikan bahwasannya teman-teman tidak perlu mengetik hadir di kolom Q&A, karena aku masih menemukan banyak sekali teman-teman yang mengetik hadir di kolom Q&A. Kasian yang mau nanya teman-teman karena ketiban. Jadi kehadiran teman-teman sudah terekam secara otomatis nih. Jadi nggak perlu khawatir terkait dengan kehadiran teman-teman. Oke, mungkin aku kembalikan kepada Kak Danu untuk mungkin memberikan beberapa contoh nih, kayaknya aku udah lihat dari sosial media untuk bisa dijadikan acuan untuk teman-teman. Silakan Kak. Oke, terima kasih Mbak Tania. Jadi seperti kata Mbak Tania, teman-teman, saya punya beberapa akun media sosial yang bisa jadi rujukan teman-teman untuk menjalankan aktivitas konten marketing. Yang pertama adalah akun Instagram Tangan Belang. Akun Instagram ini bisa jadi rujukan teman-teman bila teman-teman ingin membuat konten-konten fotografi, karena dia bisa menjadi inspirasi teman-teman
untuk gimana pose yang oke, gimana milih baju yang oke, yang simple tapi hasilnya memuaskan, lalu gimana cara pose yang pas, gimana milih background yang enak, foreground yang bagus itu seperti apa, lalu croppingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke? Akun Instagram Tim Desain bisa banget jadi rujukan teman-teman, dan semoga teman-teman follow dan mau merujuk ke sini. Oke? Lalu berikutnya ada akun Instagram Tangan Belang. Akun Instagram ini membicarakan tentang tutorial menggunakan aplikasi desain grafis bernama Canva. Canva bisa teman-teman dapatkan di Play Store atau di iOS. Lalu setelah di-download, teman-teman bisa follow akun ini. Karena di sini ada banyak sekali tutorial yang membicarakan tentang aplikasi Canva. Oke? Berikutnya, jika tadi adalah membicarakan tentang gimana bikin kontennya, ini adalah gimana bayar kontennya. Oke, bayar konten itu bisa dalam berbagai bentuk, dan by Nico Julius bisa memberikan inspirasinya. Oke, Instagram Nico Julius yang dimiliki oleh Nico Julius bisa memberikan banyak insight, memberikan banyak informasi, memberikan banyak update tentang dunia konten marketing di Instagram. Karena itu ini pantas banget jadi rujukan teman-teman saat menjalankan praktek konten marketing. Oke? Begitu ya teman-teman, sekali lagi ada by Nico Julius, lalu ada Tangan Belang, lalu ada akun Instagram Tim Desain. Oke? Sekarang saya kembali lagi ke deck Teh Tania, udah ada hasilnya kan? Oke, di sini aku udah mendapatkan hasilnya nih Kak dari teman-teman juga. Mungkin akan aku share juga nih ke Kak Danu dari hasil pollingan kita pada siang kali ini nih Kak. Jadi berikut adalah hasil dari votingan teman-teman yang kurang lebih yang mengisi di sekitar 800 orang dari 1.000 sekian nih Kak. Dan sepertinya di sini yang menduduki pertama Facebook nih Kak, lalu dilanjutkan dengan Instagram. Oke, teman-teman, hasil voting ini kurang lebih sama seperti yang, hasil voting ini kurang lebih mencerminkan media sosial yang juga digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Facebook itu adalah media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Lalu kemudian yang kedua adalah Instagram. Produk Facebook seperti Facebook itu sendiri, lalu kemudian WhatsApp, Instagram itu memang kebutuhan dasar manusia saat bersosialisasi di internet. Oke? Lalu YouTube, website, Twitter, dan email itu juga bisa sebenarnya menjadi sarana konten marketing, tapi memang lebih ribet. Oke, kita akan membahasnya nanti di bawah. Sekarang kita akan ke step langkah membuat konten yang menarik. Nah, teman-teman, konten yang menarik itu adalah konten yang sesuai dengan audiens. Tolong diingat-ingat, konten yang menarik adalah konten yang sesuai dengan audiens. Oke, jadi yang perlu teman-teman lakukan saat menjalankan aktivitas konten marketing bukan membicarakan tentang produknya, tapi membicarakan tentang asinya. Aktivitas marketing, entah itu konten marketing atau pemasaran tradisional, adalah aktivitas demi audiensnya seperti apa. Oke? Jadi sekali lagi, aktivitas prioritas pertama saat teman-teman melakukan aktivitas konten marketing adalah memahami audiensnya. Baru setelah itu teman-teman membuat konten marketingnya. Nah, konten marketing yang dibuat itu harus sesuai dengan ciri-ciri dan desain dari harus sesuai dengan ciri-ciri, karakteristik dan karakteristik dan spesifikasi audiensnya. Oke? Lebih lanjut lagi, ketika teman-teman menjalankan praktek konten marketing, yang perlu teman-teman ketahui adalah menentukan tujuan konten marketingnya apa. Tujuan konten marketing itu ada 5, yaitu itu tadi. Lalu yang berikutnya adalah mencari traffic dengan website atau YouTube, memperbanyak subscriber, update atau download aplikasi, lalu melakukan pembelian, dan membuat target audience, memberikan komen, like, dan share di media sosial. Oke? Jadi ketika teman-teman menjalankan aktivitas konten marketing, teman-teman paham audiensnya seperti apa.
Setelah itu teman-teman membuat pagar konten marketing. Elemen pertama dalam aktivitas pagar konten marketing adalah menentukan tujuan konten marketingnya apa. Oke. Berikutnya saya lanjut ke langkah 2, yaitu mengenali target audience. Oke. Buat konten dan gaya penulisan sesuai dengan segmentasi audiens. Ini kita sedang membicarakan riset audiens. Jadi begini teman-teman. Aktivitas riset terhadap audiens ini penting banget. Satu, dalam pengertian promosi, aktivitas di internet itu pasti memancing orang dari berbagai daerah, berbagai wilayah untuk datang ke Facebook Anda, untuk datang ke grup Facebook Anda, atau untuk datang ke akun Facebook Anda, tapi tidak oleh orang lain yang tidak ada di dalam pagar konten marketing itu. Jadi begini, ini kan pagar konten marketing. Nah, elemen keduanya itu adalah mengenali audiensnya. Audiensnya itu adalah umpamanya ini, A, B, C, D, E. Terus tiba-tiba dari luar pagar ini ada F yang datang ujuk-ujuk tiba-tiba dan mencoba meminta ikut daun gabung. Contoh saja saya melarangnya. Oke? Kenapa? Karena tidak masuk dalam aktivitas pagar konten marketingnya. Oke ya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah mengenali audiensnya seperti apa. Teknisnya lebih jauh, membuat daftar karakteristik audiensnya itu seperti apa. Oke? Jika karakteristik audiens teman-teman adalah perempuan, karakteristik audiens teman-teman adalah usia 17 sampai 23 tahun, penggemar BTS, lalu menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan sehari-harinya, lalu kemudian tinggal di area Jawa Tengah, konten seperti apa yang cocok untuk seperti ini? Oke? Pagar kedua, mengenali target audiens. Nah, saat mengenali target audiens, teman-teman juga harus tahu kecenderungan masalah audiensnya itu apa. Oke. Oh, audiens saya di usia 17 sampai 23 tahun, masalahnya tidak jauh-jauh dari hubungan asmara yang gagal. Ditinggal cowoknya pergi dengan perempuan yang lebih tua. Oke. Atau cowoknya dilarang pacaran oleh orang tuanya. Nah, itu teman-teman membuat konten, yang konten itu kemudian menjadi solusi atas masalah si audiens. Atau konten itu menjadi alternatif solusi dari masalah si audiens. Atau masalah si audiens minimal menjadi background konten Anda. Oke? Kenapa? Karena dengan begitu audiens merasa relate dengan konten Anda. Audiens merasa terwakili dengan konten Anda. Audiens merasa bahwa suara Anda adalah suaranya dia juga. Oke, pagar kedua, mengenali target audiens. Lalu pagar ketiga adalah memilih media yang digunakan atau mau pakai platform media apa aktivitas konten marketingnya. Oke, karena begini, setiap orang itu memiliki preferensi media sosialnya sendiri-sendiri. Ada yang lebih senang pakai Facebook, ada yang lebih senang pakai IG, ada yang lebih senang pakai YouTube. Oke. Nah, teman-teman harus tahu itu semua. Oh, audiens saya mayoritas senang menggunakan IG, Instagram. Ya berarti prioritas pertama aktivitas konten marketing teman Instagram. Audiens saya mayoritas pengguna Facebook, ya berarti prioritas pertama aktivitas konten marketing Anda ada di Facebook. Oke? Mengenali audiens termasuk mengenali mereka lebih aktif atau lebih suka menggunakan platform apa. Dan itu ketika teman-teman sudah tahu mayoritas audiensnya di mana, teman-teman bisa menyesuaikan konten teman-teman dengan karakteristik platformnya. Contohnya, jangan sampai teman-teman membuat caption di Facebook panjangnya 1.500 kata. Teman-teman tahu audiens teman-teman ada di Facebook, tapi teman-teman bikin caption panjangnya 1.500 kata.
kemungkinan besar konten teman-teman akan dilewatkan begitu saja. Karena idealnya, enaknya caption di Instagram itu di kisaran angka 30 sampai mungkin 100 kata saja. Oke. Pagar ketiga, memilih platform media yang digunakan. Jika ketiga pagar ini sudah terbentuk, oke, jika ketiga pagar ini sudah hadir, maka teman-teman baru membuat konten. Oke. Membuat konten. Karena apa? Karena teman-teman sudah mengetahui titik berangkatnya. Teman-teman sudah tahu, oh saya harus membuat konten yang sesuai dengan ini. Oh saya harus membuat konten dengan audiens yang karakteristiknya ini. Berarti karakter konten saya harus begini. Pagar konten marketing ini membatasi gerak konten teman-teman. Oh konten teman-teman dibuat dengan tujuan terjadi transaksi jual beli sebanyak sekian. Oh, konten teman-teman dibuat dengan karakteristik audiens adalah perempuan usia 15 sampai 20 tahun. Oh, konten teman-teman dibuat dengan sesuai dengan karakteristik platform Facebook. Oke. Ini adalah separatornya pagar konten marketing itu. Baru setelah itu, setelah pagar konten marketing terbentuk, baru teman-teman bikin konten. Tulis konten sesuai dengan tema, tujuan, dan brief yang diterima. Lalu perhatikan gaya penulisan dan tata bahasa. Masukkan keyword yang menunjang SEO jika teman-teman bermain di website, atau masukkan hashtag dan perhatikan algoritma media sosial jika teman-teman bermain di media sosial. Lalu periksa kembali konten sebelum dipublikasikan. Oke. Sudah membuat konten dan ketika teman-teman sudah ada di tahap akhir, yaitu melakukan pemeriksaan kembali, menilai ulang, jangan sampai konten teman-teman tidak jadi di-upload. Oke? Karena sekacau apapun pagar konten marketing teman-teman, sekacau apapun konten teman-teman, yang paling penting itu adalah upload konten. Kenapa? Karena bagi pemula, upload konten itu adalah sarana belajar, sarana berlatih, dan sarana membangun portofolio. Oke. Sekacau apapun konten Anda, sengawur apapun pagar konten marketing Anda sedang belajar. Karena itu jangan pernah tidak jadi upload konten. Bagaimanapun juga konten harus di-upload. Oke. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan di bagian membuat pagar konten marketingnya. Sekarang kita akan ke latihan membuat pagar konten marketing, aktivitas konten marketing dengan kasus e-commerce Beauty Bella. Sebuah e-commerce kecantikan bernama Beauty Bella akan mengadakan flash sale selama 4 jam yang berlangsung pada Sabtu 20 Oktober 2020 pada pukul 18.00 sampai pukul 22.00. Diskon yang diberikan pada flash sale tersebut mencapai 70%. Pelanggan bisa mendapat voucher diskon tambahan senilai 25% jika berbelanja lewat aplikasi Beauty Bella. Informasi ini akan dipublikasikan melalui post di Instagram feed, maka content writer harus membuat caption terkait info flash sale ini. Oke? Penjelasannya panjang lebar ya teman-teman. Dari penjelasan yang panjang lebar ini, kita akan membagi penjelasan ini dalam pagar-pagarnya, pagar-pagar konten marketingnya. Oke? Pagar konten marketing pertama yang dibuat adalah pagar tujuannya. Tujuannya adalah mempromosikan happy hour yang dilaksanakan pada Sabtu 17 Oktober 2020 selama 4 jam, 6 sore sampai 10 malam. Mohon maaf, ada typo ya di tanggalnya, di layar adalah tanggal 17 Oktober, tapi di layar sebelumnya adalah tanggal 20 Oktober. Jadi mohon maaf jika ada typo ini. Lalu kemudian tujuan yang kedua adalah meminta audiens berbelanja melalui aplikasi untuk mendapat voucher diskon tambahan. Oke? Jadi tujuannya ada dua, yaitu promo event dan memancing belanja via aplikasi. Oke? Mengenali target audiens, pagar kedua, yaitu target audiensnya. Jadi setelah melakukan riset terhadap audiensnya, ketahuan karakteristik audiensnya adalah
perempuan, usia 15 sampai 35 tahun, ses A sampai B. Sosioeconomic statusnya ada di level A dan di level B. Sosioeconomic status ini status ekonomi sosial ada sekitar 5 atau 6 levelitasnya. Level yang paling tertinggi adalah level A dan level B. Ini berarti kalangan ekonomi cukup dan menengah ke atas. Oke. Berikutnya saya akan lanjut ke pagar yang ketiga, yaitu media yang digunakan. Mayoritas audiensnya ada di Instagram, karena itu media yang digunakan adalah Instagram. Hashtag yang digunakan belanja bareng Beauty Bella dan Beauty Happy Hour Beauty Bella. Oke, 3 pagar konten marketing sudah terbentuk. Sekarang kita akan ke kontennya, teman-teman. Ini adalah kontennya. Oke. Nah, saya ke desain visualnya. Di situ di desain visual ada 3 kombinasi warna ya, teman-teman. Ada warna pink, warna hitam, dan warna putih. Warna pink itu digunakan karena sesuai dengan target audiensnya yang perempuan. Pink bagaimanapun juga terkait dengan perempuan. Oke. Lalu ada juga warna hitam dan putih. Warna hitam dan putih digunakan dengan alasan usia range. Warna hitam dan putih digunakan karena alasan range usianya lebar. 15 sampai 35 tahun. Oke. Di range usia yang lebar ini ada berbagai karakter orang. Karakter manusia, ada berbagai jenis referensi dan preferensinya. Oke. Karena itu ambil warna yang netral saja, ambil warna yang cenderung aman, yaitu warna hitam dan putih. Karena itu desain visualnya adalah menggunakan warna hitam dan putih untuk mencakup range usia yang lebar ini. Oke, warna pink, hitam, dan putih ada 3 kombinasi warna dalam sebuah desain grafis. Idealnya memang ada 3 sampai 6 kombinasi warna ya, teman-teman. Lalu berikutnya penggunaan ruang kosong. Saat teman-teman membuat desain grafis, perhatikan ruang kosong ya, teman-teman. Di desain visual ini ada di samping Beauty Happy Hour ini, di atas tulisan for hour only, lalu di atas tulisan flash sale dan di bawah tulisan flash sale. Oke. Nah, ruang kosong ini perlu teman-teman bukan prioritaskan, teman-teman gunakan untuk membuat mata audiens nyaman melihat desain itu. Oke, fungsi ruang kosong ini agar membuat mata audiens tidak capek. Jadi dia nggak lelah. Bayangkan jika semua sisi dari desain visual ini diberikan informasi hingga tulisannya numpuk-numpuk gitu, maka mata audiens, mata orang yang melihat jadi capek. Oke. Berikutnya saya ke porsi visualnya di informasi utama. Teman-teman, informasi utamanya adalah up to 70% off dan dia dapat porsi visual yang paling besar. Tujuannya adalah agar informasi utama itu terkomunikasikan secara cepat ke benak audiens. Karena itu dia butuh ditampilkan dalam bentuk yang sangat besar dibandingkan yang lain. Tujuannya untuk mencuri perhatian audiens, mencolok mata audiens. Oke. Lalu di sampingnya ada nama program acaranya, flash sale, dan durasinya. Kemudian baru informasi waktu dan tagline-nya. Di desain visual ini tidak ada penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baru ada di caption. Ada kombinasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini sesuai dengan target audiens yang ada di ses A dan ses B. Kalangan ekonomi cukup dan menengah ke atas kecenderungannya menggunakan kombinasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai komunikasi sehari-harinya. Karena itu desain ini, konten marketingnya juga harus seadaptif mungkin dengan target audiensnya. Gunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sekaligus. Walaupun di situ ada beberapa pelanggaran kaidah berbahasa, tapi tidak bermasalah. Kenapa? Karena orientasinya audiens, orientasinya bukan kaidah berbahasa Indonesia. Oke? Dalam sebuah caption Instagram selalu gunakan emoticon ya, teman-teman, karena emoticon itu membantu caption terlihat moodnya apa, atmosfernya seperti apa, intensinya mau kemana.
nyawanya itu gimana. Oke, itu fungsi emoticon. Oke, lalu perhatikan juga penggunaan hashtag. Di situ ada 2 hashtag. Oke, alasan penggunaan 2 hashtag ini karena target audiensnya menengah ke atas, sehingga hashtag cukup harus clean, sebersih mungkin. Karena itu klien perusahaannya minta 2 hashtag, kliennya minta 2 hashtag. Tapi idealnya menurut saya sebaiknya idealnya ada 3 sampai 6 hashtag. Walaupun 6 itu sudah sangat mencuri perhatian, idealnya menurut saya ada 3 sampai 4 hashtag yang digunakan. Oke, dalam membuat hashtag perhatikan penggunaan huruf besar ya teman-teman, karena itu memudah pembacaannya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan ke kolom Q&A. Saya ingin mendapat banyak informasi, banyak pertanyaan, dan banyak hal dari teman-teman. Oke, Mungkin, sorry Kak, mungkin sebelum Kak Danu menjawab pertanyaan teman-teman, juga aku ingin share pollingan untuk rating webinar. Jadi ketika nanti sesi tanya jawabnya sudah selesai, akan selesai juga nih Kak, biar dapat 100% nih. Oke. Silakan Mbak tanya. Oke, jadi teman-teman di sini aku udah nge-launch rating untuk webinar kita pada sore kali ini nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa isi kira-kira dari skala 1 sampai 10 mana nih yang pas untuk webinar kita pada sore kali ini. Nah, sembari teman-teman yang sudah menjawab, nanti di sini Kak Danu juga akan menjawab pertanyaan yang teman-teman ajukan tadi, dan juga ingin aku sampaikan bahwasannya teman-teman kalau misalnya ingin bertanya, dicek dulu nih pertanyaan sebelumnya barangkali sudah ditanyakan terlebih dahulu, karena Kak Danu akan lihat pertanyaan yang dari atas dulu nih teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman nanya hal yang sama tapi di bawah-bawah karena vote-nya kecil, teman-teman coba cek ke atas, barangkali ada yang teman-teman yang lain sudah bertanya nih, bisa di vote aja biar pertanyaannya bisa terlihat oleh Kak Danu. Mungkin itu yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. Akan aku kembalikan lagi kepada Kak Danu. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Mbak Tanya. Jadi teman-teman mohon bantuannya untuk mengisi rating itu ya teman-teman, karena rating itu penting untuk saya, penting untuk Mbak Tanya, penting untuk tim Skill Academy, dan juga penting untuk tim prakerja untuk keberlanjutan program ini ya teman-teman. Jadi mohon bantuannya untuk mengisi rating ini, dan mohon bantuannya untuk mengisi penilaian yang terbaik ya teman-teman. Begitu, sekarang saya akan kembali ke kolom Q&A. Wow, sudah ada pertanyaan dari Iwayan Okta Aristiawan, dapat 239 like. Oke. Pertanyaannya, saya pemalu kalau jadi content marketing, apa bisa? Skill apa yang mesti saya tekuni untuk menunjangnya? Begini Mas Beliwayan. Jadi pelaku content marketing itu Anda tidak perlu berhadapan langsung dengan audiensnya. Contohnya saya ini, anggap saja saya sedang menjalankan aktivitas content marketing dan teman-teman semua yang ada di sini adalah calon konsumen saya. Saya tidak merasa sedang berhadapan dengan 1.200 orang loh. Saya sedang merasa berhadapan dengan sebuah laptop dan yang ada kameranya. Udah gitu doang. Bayangin jika Beliwayan ada di posisi saya. Beda dong sensasinya ketika berhadapan dengan 1.200 orang secara langsung dengan hanya berhadapan dengan kamera. Yang ternyata di balik kamera ini ada 1.200 orang yang menonton. Poin saya adalah aktivitas content marketing itu untungnya saya tidak tahu, saya menyebut ini untungnya ya, terutama bagi yang merasa seperti beliau, yang merasa adalah pemalu. Untungnya Anda tidak perlu berhadapan dengan banyak orang. Anda hanya perlu berhadapan dengan kamera, atau Anda hanya perlu berhadapan dengan gadget. Oke, Anda perlu berhadapan dengan handphone Anda. Anda membuat caption itu berhadapan dengan handphone. Anda membuat caption itu berhadapan dengan keyboard Anda. Anda berhadapan dengan panel-panel Instagram Anda. Anda berhadapan dengan segala tetek bengek
di Facebook Anda. Oke? Nah, atau begini, saya beberapa kali dapat pertanyaan seperti ini. Atau untuk mengatasi rasa malu itu, cobalah Beli Wayan dan teman-teman yang lain membuat akun. Saya tidak setuju menyebutnya akun alter, tapi secara konsep seperti itu. Siapkan akun kedua yang tidak untuk Anda gunakan untuk kebutuhan kegalauan pribadi Anda, tapi untuk kebutuhan latihan Anda menjalankan aktivitas konten marketing. Oke, jadi di situ Anda bisa belajar membuat caption, bisa belajar membuat desain visual, bisa belajar memahami audiens, bisa belajar membaca analitik Google, bisa belajar mengenai SEO atau lain sebagainya. Oke, tapi ini saya tidak membicarakan tentang akun media sosial saja, tapi bisa juga membicarakan tentang website, YouTube, atau mungkin akun apapun lah itu. Oke, jadi akun itu full orientasinya untuk belajar. Ini bisa menjadi sarana Anda untuk tanda kutip mengalahkan rasa malu Anda. Oke, lalu skill apa yang mesti saya tekuni untuk menunya? Skill paling penting dalam aktivitas konten marketing menurut saya itu bukan bikin konten. Skill paling penting dalam dalam menjalankan aktivitas konten marketing itu adalah memahami audiensnya. Oke. Skill paling penting dalam aktivitas konten marketing itu memahami audiensnya. Merinci karakteristik audiensnya itu seperti apa. Dari situ Anda baru bisa bikin konten. Kontennya harus sesuai dengan karakteristik yang sudah Anda buat. Daftar karakteristik yang sudah Anda buat. Begitu ya Beli Wayan. Aktivitas paling penting dalam dunia konten marketing, paling basic banget adalah membuat pagar konten marketing. Ini aktivitas nolnya. Baru Beli Wayan berjalannya dengan aktivitas membuat konten. Begitu Beli Wayan dan teman-teman semua, semoga itu membantu. Karena bagaimanapun juga salah satu keuntungan dari aktivitas konten marketing adalah Anda tidak berhadapan dengan audiensnya secara langsung. Anda hanya sedang berhadapan dengan gadget. Anda hanya sedang berhadapan dengan device. Tapi bukan berarti tata krama, sopan santun, dan lain hal sebagainya dihilangkan begitu saja ya. Itu malah tolol namanya. Oke, tetap ada tata krama, sopan santun, dan norma-norma kehidupan sosial yang harus dipegang dalam menjalankan aktivitas konten marketing atau dalam melakukan aktivitas di media sosial dan platform internet manapun. Begitu Beli Wayan dan teman-teman yang lain semoga membantu. Berikutnya dari Asti Ciwangi. Pertanyaannya, saya sudah mempunyai bisnis di Instagram. Apakah desain marketing harus menarik untuk menarik minat pembeli? Ya iya dong. Anda bisnis itu adalah mengenai audiensnya, Mbak. Oke, Anda punya produk sebagus apapun, sekeren apapun, semewah apapun, jika Anda tidak punya pembeli, ya itu bukan bisnis namanya. Anda hanya pamer barang. Begitu ya, Mbak Asti Ciwangi? Ya, desain marketing memang harus menarik, dan seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi, Anda harus membuat pagar konten marketing agar desain marketing Anda sesuai dengan target audiens Anda. Nah, kata menarik ini sebenarnya adalah jebakan Batman. Jadi menarik itu bukan tentang estetika, tapi menarik itu tentang kesesuaian dengan audiensnya. Kita sering terjebak di kata menarik. Menarik itu harus estetikanya bagus. Dalam konteks visual contohnya. Gambarnya harus bagus. Gambarnya harus oke. Gambarnya harus begini, begitu, begini. Yang semuanya berorientasi hanya pada otak Anda. Oke?
Padahal itu yang menjadi jebakan Batman-nya. Aktivitas konten marketing itu adalah aktivitas bagaimana agar konten Anda relate dengan audiens Anda. Untuk bisa relate dengan audiens Anda harus memahami audiens Anda. Oh, audiens saya begini. Oh, audiens saya karakternya begini. Jadi aktivitas konten marketing itu hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat daftar karakteristik audiensnya. Lalu kemudian membuat pagar konten marketingnya. Pagar konten marketing ini adalah pijakan Anda untuk membuat konten. Oke? Begitu ya Mbak Asti Ciwangi dan teman-teman yang lain, semoga membantu Anda dan yang lain. Dari Diki Chandra Vidi, gimana sih supaya meningkatkan penonton YouTube kita? Soalnya tiap hari upload dan live tapi sepi. Begini Mas Diki Chandra, saat Anda menjalankan praktek menjalankan channel YouTube Anda tidak bisa berharap pada YouTube. Oke, Anda harus menjalankan banyak dan berbagai jenis strategi konten marketing yang semuanya itu berbasis pada marketingnya. Anda percaya nggak kalau artis penyanyi sekelas Andin Aisyah yang sudah beberapa tahun, sudah puluhan tahun, lebih dari 10 tahun berkarir di dunia musik, itu sampai sekarang pun itu masih menjalankan praktek konten marketing, menghubungi orang-orang yang kemungkinan besar akan tertarik dengan produknya. Oke? Anda percaya nggak? Sekelas Bukalapak, sekelas Tokopedia juga menjalankan praktek-praktek konten marketing. Menghubungi Anda lewat email lah, memberi notifikasi ke handphone Anda lah. Oke? Menghubungi Anda lewat SMS lah. Itu adalah praktek-praktek konten marketing, teman-teman. Artinya apa? Artinya yang kelasnya sudah nasional pun atau bahkan sekelas Tokopedia dan Bukalapak dan Shopee pun itu masih menjalankan praktek konten marketing loh. Dia tidak bisa mengandalkan hanya pada satu channelnya saja. Apalagi kita yang masih kroco gini, remakan kerupuk di mangkok soto yang sudah dibiarkan selama 3 hari ini. Oke? Yang saya bicarakan adalah kita tidak bisa hanya mengandalkan pada satu channel. Dalam konteks Mas Diki Chandra, Mas Diki tidak bisa hanya mengandalkan pada channel YouTube Anda. Anda udah capek-capek bikin konten, tapi Anda tidak memarketingkannya, Anda tidak memasarkannya. Itu ibaratnya ada pabrik bikin susu, tapi susunya cuma ditaruh di pabriknya doang, nggak dipasarkan. Dan Anda sebagai bosnya berharap ada orang datang ke pabrik untuk membeli susu Anda. Padahal audiens tidak tahu bahwa pabrik Anda itu memproduksi susu untuk dijual ke publik. Oke? Yang ingin saya bicarakan ya, Anda marketingkan produk Anda. Anda sebar ke Facebook lah, ke IG lah, ke WhatsApp lah. Sudah, ya berarti kurang intens. Sudah, jangan-jangan audiens yang Anda pasarkan tidak sesuai dengan produk Anda. Audiens yang Anda target ternyata tidak Anda pasarkan. Jangan-jangan Anda belum membuat pagar konten marketingnya. Pagar konten marketing ini adalah awal dari segala aktivitas konten marketing Anda. Oke, dari pagar konten marketing ini Anda tahu, oh audiens saya itu harusnya begini. Oke, oh audiens saya itu kebanyakan bermain TikTok, jadi saya harus memasarkan channel YouTube saya di TikTok. Begitu ya Mas Diki Chandra. Karena Anda tidak bisa berharap hanya pada YouTube saja.
Anda membuat konten itu produksi, tapi Anda belum menjalankan praktek marketingnya. Begitu, Mas Diki Chandra. Pertanyaan dari Mbak Nur Hasanah kurang lebih sama seperti pertanyaan dari Mas Diki Chandra, kurang lebihnya begitu. Dari Vianti Umpenawani. Sorry jika saya salah mengeja nama. Gimana caranya mencari konten yang bagus dan menarik? Caranya membuat pagar konten marketing. Jadi sudah saya jelaskan panjang lebar, kurang lebihnya pagar konten marketing inilah awal Anda untuk membuat konten. Saya ke pertanyaan dari Melia Rahmawati. Saya lagi bikin suatu usaha bidang makanan, oke, kuliner, PNB, tapi saya bingung gimana cara nentuin konten yang pas buat bisnis saya, tolong dibantu. Caranya adalah Mbak Melia, Anda membuat pagar konten marketing. Maaf ya teman-teman, saya berkali-kali, jika ini terlihat klisit, coba membosankan, memperingatkan tentang pagar konten marketing, karena bagaimanapun, kasusnya kurang lebih selalu seperti ini. Karena ini saya alami, saya juga pernah ada di posisi tidak tahu apa itu pagar konten marketing. Saya asal aja bikin konten. Oh, buat dalam pikiran saya, konten ini oke, konten ini udah bagus, konten ini wah jago banget nih. Tapi begitu saya lemparkan ke publik, ya tidak ada itu yang memberi respon positif ke konten saya. Ternyata saya masuk dalam kategori orang yang pantas mendapat meme siap bang jago. Oke, dan saya tidak, dan saya berharap teman-teman tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dalam membuat konten, teman-teman harus membuat pagar konten marketingnya dulu. Karena pagar konten marketing adalah dasar Anda untuk bergerak. Oke? Pertanyaan berikutnya dari Mas Diki Chandra. Saya pernah berjualan online, tapi belum ada penjualan 1 bulan, padahal tiap jam sering upload. Begini, satu, aktivitas konten marketing itu adalah aktivitas yang ribet sekali di awal. Nanti saya jelaskan ribetnya. Aktivitas konten marketing itu adalah aktivitas yang ribet sekali di awal. Aktivitas konten marketing baru bisa terasa setelah 3-6 bulan. 3 bulan pertama itu Anda hanya berfokus membangun pagar konten marketingnya. Anda hanya berfokus pada memahami audiensnya. Oke, Anda berfokus membangun brand awareness-nya. Anda berfokus gimana audiens, gimana publik sadar bahwa ada Anda yang sedang menjual produk. Oke? Baru setelah mungkin 3-6 bulan, ya 2 bulan sampai 6 bulan, penjualan terjadi. Oke? Bukan berarti 1 bulan pertama atau 2 bulan pertama, 3 bulan pertama tidak ada penjualan. Mungkin ada, tapi tidak stabil. Oke? Kasus ini juga saya alami, kasus yang seperti Mas Diki Chandra Vidi ceritakan. Saya juga mengalami itu. 2 bulan pertama saya tidak ada penjualan. Kenapa? Karena saya hanya fokus ke pagar konten marketing ini. Saya fokus ke gimana membuat daftar karakteristik audiens saya. Oke? Karena aktivitas konten marketing itu aktivitas yang ribet sekali di awal. Tapi masa depannya cerah. Setelah 3-6 bulan, lepas dari itu, Anda baru bisa merasakan efeknya. Anda sudah tahu, oh pola konten saya harus seperti ini. Oh pola pemasaran saya seperti ini. Oh pola audiens saya seperti ini. Begitu ya. Karena lebih teknis lagi, begini. Hari pertama Anda membuat pagar konten marketing Anda itu dibuat berdasarkan asumsi. Asumsi pada audiens. Asumsi pada audiens Anda berdasarkan produk Anda atau berdasarkan kompetitor Anda. Oh, audiens kompetitor saya itu begini, berarti asumsinya audiens saya juga kurang lebihnya seperti itu. Anda membuat pagar konten marketing berdasarkan asumsi. Lalu pagar konten marketing ini adalah dasar Anda membuat konten. Oke? Konten ini kemudian Anda lemparkan ke media sosial. Media sosialnya apa? Facebook, karena Facebook adalah media sosial paling besar di Indonesia saat ini. Anda melakukan jemput bola. Aktivitas melempar konten ke Facebook ini Anda jalankan selama 2-3 minggu. Setelah 2-3 minggu, Anda bisa melakukan pemetaan terhadap audiens Anda.
riset pertama terhadap audiens Anda membuat daftar karakteristik audiens Anda yang pertama kali. Dan itu jumlahnya tidak banyak, dan itu pun mungkin juga ada yang tidak sesuai secara detail. Oke? Nah, hasil pemetaan yang pertama ini, hasil riset audiens yang pertama ini, Anda masukkan ke pagar konten marketing yang kedua. Oke? Jadi setelah 3 minggu, Anda membuat pagar konten marketing kedua. Oke? Pagar konten marketing kedua ini adalah hasil dari kolaborasi antara asumsi saya pada audiens, asumsi Anda pada audiens, dan fakta dari hasil riset pertama saya. Oke? Pagar konten marketing kedua ini kemudian Anda jadi pijakan untuk membuat konten lagi. Konten Anda sebarkan ke media sosial lagi, Facebook, Instagram, atau lain sebagainya. Setelah 3 minggu atau 2 minggu kedua, Anda melakukan riset audiens yang kedua. Pemetaan audiens lagi yang kedua. Pemetaan audiens yang kedua ini kemudian Anda masukkan ke pagar konten marketing yang ketiga. Pagar konten marketing yang ketiga ini adalah hasil dari asumsi pagar konten marketing pertama dicampur dengan dikolaborasikan dengan hasil riset audiens yang pertama dan hasil riset audiens yang kedua. Anda membuat pagar konten marketing yang ketiga. Buat konten lagi, lemparkan lagi ke media sosial, gitu aja terus. Oke? Itu ribetnya. Itu yang membuat banyak orang mempertanyakan, kok saya tidak terjadi penjualan ya? Kok viewer saya sedikit ya? Kok subscriber saya sedikit ya? Bahkan membuat pagar konten marketing pun itu ribet, teman-teman. Yang sudah terukur, yang sudah efektif, yang sudah jelas, itu saja masih ribet. Apalagi jika Anda tidak membuat pagar konten marketing, jauh lebih ribet, jauh lebih bertele-tele lagi. Sehingga kemungkinan besar Anda akan putus asa di tengah jalan. Anda akan menyerah di tengah jalan. Oke? Begitu ya. Aktivitas konten marketing itu ribet sekali di awal. Tapi masa depannya cerah. Setelah lepas 3-6 bulan Anda baru bisa merasakan, oh ini efek dari pagar konten marketing yang saya buat. Oh ini efek dari riset audiens saya. Oh ini pola audiens saya. Oh ini seharusnya pola marketing saya. Oke? Begitu Mas Diki Chandra Fitri, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya dari Hasan Berhasil, saya kurang kreatif dan kurang pandai berbicara. Gimana cara agar dapat mulai bisnis marketing? Anda jalankan marketing online, konten marketing. Dalam konten marketing Anda tidak perlu berbicara, Anda membuat teks, Anda merasa tidak kreatif, Anda mencari inspirasi. Sama seperti yang saya tadi katakan untuk beli Wayan Okta Ari Setiawan. Oke, begitu ya Mas Hasan Berhasil. Latihan. Anda tahu Anda punya masalah, Anda langsung solusinya adalah latihan. Jangan bertanya-tanya gimana. Oke? Oke, mungkin aku akan buka ke 2 pertanyaan terakhir nih, Kak Danu, melihat waktu durasinya sudah 2 pertanyaan mendekati lagi. 3:30. Oke, dari Budi Mulya, bagaimana cara agar mengatasi copyright pada YouTube? Copyrightnya dalam apa ya, Mas? Musik. Jika musik, Anda gunakan saja musik dari musik-musik gratis yang bebas copyright. Di internet itu banyak. Biasanya masalah copyright ini kemungkinan besar yang sering saya lihat dan sering jadi pertanyaan adalah masalah musik. Semoga Anda juga begitu. Jika begitu masalahnya, solusinya beredar di internet yang bisa Anda gunakan. Terima kasih Mas Budi Mulya. Dari Intan Susilawati, lagi pandemi gini susah banget buat online juga masih sepi. Gimana bisnis online agar rame? Begini, Mbak Intan Susilawati, yang merasakan kegelisahan Anda, kegalauan Anda itu bukan hanya Anda saja. Bahkan sekelas Gojek pun, bahkan sekelas Grab pun, bahkan sekelas Unilever pun, bahkan sekelas sebut saja Samsung pun atau Oppo pun atau brand-brand besar lainnya juga merasakan hal yang sama. Oke, lalu gimana caranya?
saya belum menemukan pelaku konten marketing yang mendapatkan pola pastinya. Satu-satunya pola pasti yang paling mungkin adalah terus-terusan menjalankan praktek konten marketing, terus-terusan membombardir audiensnya dengan konten. Oke, itu yang bisa kita lakukan sebagai pelaku konten marketing yang terbatas dalam modal dan terbatas SDM-nya. Terus-terusan membombardir dan jangan lupakan pakar konten marketing ini adalah landasan Anda agar aktivitas konten marketing Anda tidak terlalu melelahkan. Oke, begitu Mbak Intan Susilawati, terus-terusan bombardir, jangan pernah nyerah. Ada orang yang hanya bertanya pada produk saja, pada produk Anda, ya hadapi saja, jawab pertanyaannya, jangan mau. Oke, Anda capek, istirahat, lalu berperang lagi dalam dunia konten marketing. Begitu ya Mbak Intan Susilawati, karena ya itu tadi saya merasakan bukan cuma Anda, kita semua juga merasakannya, dan satu-satunya cara adalah bekerja lebih keras lagi. Analoginya jika aktivitas konten marketing tahun 2019 dan sebelumnya adalah aktivitas mendekati gebetan Anda agar mau menjadi pasangan Anda, aktivitas konten marketing di tahun 2020, di tahun pandemi ini adalah aktivitas bagaimana membuat pasangan orang mau menjadi pasangan Anda. Oke, saya tidak menghalalkan atau tidak mengizinkan aktivitas pelakor atau pebinor ya. Saya hanya membicarakan tentang betapa banyak tantangannya dan betapa banyak kerja keras yang harus Anda jalankan dalam aktivitas konten marketing di masa pandemi ini. Begitu, Mbak Intan. Semoga Anda tidak menyerah karena kita semua juga merasakannya dan kita semua memang harus bekerja lebih keras lagi. Oke? Kalau bahasa Jawanya itu ya teruslah bergerak agar Anda bisa tahu masa depan yang lebih cerah di depannya. Oke? Dari Sri Utami, saya sering membuat konten dan bisnis online shop. Bagaimana? Oh, sudah saya jawab. Pakar konten marketing kurang lebihnya seperti itu. Dari Wiwit Wijayanto, seberapa pentingkah strategi konten marketing? Manfaatnya apa? Seberapa penting? Ya, sepenting Anda menentukan tujuan dari konten Anda, Mas Wiwit. Tujuan Anda mendapatkan transaksi jual beli, strateginya akan berbeda dengan tujuan membuat tujuan mendapatkan follower. Begitu, Mas Wiwit, tergantung pada seberapa penting Anda mencapai tujuannya. Karena itu Anda harus membuat pagar konten marketing. Mas Wiwit Wijayanto, terima kasih atas pertanyaannya. Dan pertanyaan dari Mas Wiwit adalah pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab, teman-teman. Karena kita harus mengakhiri sesi webinar ini. Jadi, poin yang ingin sampaikan dari sesi webinar ini adalah satu, aktivitas konten marketing itu bisa dilakukan siapa saja tanpa pandang latar belakangnya. Anda lulusan SD lah, lulusan SMP lah, lulusan SMA, S1, S2, S3. Selama Anda mau menjalankan aktivitas konten marketing bisa untuk siapa saja. Oke? Aktivitas konten marketing juga bisa dilakukan dengan Rp0 alias tanpa biaya. Catatannya, Anda mau bekerja keras. Oke? Sekali lagi, aktivitas konten marketing itu ribet sekali di awal. Karena itu dia membuat orang gampang untuk menyerah. Karena itu jangan Anda harus waspada dengan itu. Jadi jangan gampang nyerah lah dalam aktivitas konten marketing di 3 bulan sampai 6 bulan pertama. Oke? Terus berikutnya, aktivitas konten marketing itu adalah aktivitas memahami audiens Anda. Oke? Aktivitas memahami audiens Anda. Teknisnya, Anda membuat daftar karakteristik audiens Anda. Lebih jauh lagi, aktivitas konten marketing itu adalah aktivitas Anda membuat pagar konten marketing. Oke? Pagar konten marketing ini adalah dasar awal Anda untuk membuat konten. Oke? Semoga Anda memahami poin-poin itu dan Anda mau mempraktekkan poin-poin tersebut karena setidaknya poin-poin itu membuat Anda tidak akan bertele-tele dalam menjalankan praktek konten marketing. Begitu ya teman-teman. Jika teman-teman masih tertarik dengan dunia konten marketing, jika teman-teman masih ingin masuk lebih dalam lagi dalam dunia konten marketing, ada beberapa kelas yang disediakan oleh tim Skill Academy yang bisa teman-teman dapat untuk mempertahankan, untuk mengasah kemampuan konten marketing teman-teman, yaitu kelas sukses beriklan di Google Ads,
2 jam pahami digital marketing untuk memulai bisnis Anda dan cara dapatkan penghasilan melalui blog. Ketiga kelas ini diampu oleh ketiga profesional, di expert dari saya, dan mereka memberikan banyak insight, memberikan banyak informasi, memberikan banyak data dalam dunia content marketing yang jauh lebih profesional. Oke, sehingga teman-teman akan lebih banyak tahu serba-serbinya, atau lebih banyak tahu seluk-beluknya. Oke, teman-teman bisa memiliki kelas-kelas ini dengan saldo prakerja teman-teman. Keuntungannya, jika teman-teman menggunakan saldo prakerja teman-teman untuk memiliki kelas-kelas ini, insentif prakerja teman-teman lebih cepat cairnya. Oke? Nah, dari situ teman-teman bisa menjadikan saldo itu sebagai modal untuk menjalankan atau untuk membeli produk atau menjalankan praktek-praktek konten marketing. Oke? Terus yang kedua, video-video ini bisa teman-teman miliki seumur hidup. Oke? Jadi video-video ini bisa menjadi bahan mentoring dan menjadi bahan evaluasi selama teman-teman menjalankan praktek konten marketing. Begitu ya teman-teman. Saya harap teman-teman memiliki kelas-kelas ini karena itu tadi keuntungannya ini bisa jadi bahan mentoring dan menjadi bahan evaluasi teman-teman dalam praktek konten marketing. Oke, saya akhiri sesi webinar ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan mungkin menyinggung hati teman-teman. Mohon maaf jika ada pertanyaan dan pernyataan yang belum bisa saya baca seutuhnya. Terima kasih. Jangan pernah menyerah dalam dunia konten marketing dan tetap sehat ya teman-teman. Semoga kita bisa bertemu dalam aktivitas konten marketing di masa depan. Terima kasih. Saya harus menyelesaikan sesi webinar ini. Saya akhiri webinar ini. Saya serahkan kepada Mbak Tania untuk Mbak Tania, layar untuk Anda. Terima kasih banyak Kak Danus. Sudah, banyak banget ya teman-teman ilmu yang kita dapatin selama kurang lebih 90 menit ini. Mungkin karena terkendala waktu juga, jadi harus diselesaikan nih teman-teman. Mewakili Kak Danu juga, aku ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin di tengah-tengah webinar ada kendala jaringan, atau mungkin ada suara yang kurang agak sedikit mengganggu juga ya teman-teman, atau mungkin ada kendala-kendala lain yang akhirnya membuat teman-teman mempelajari materinya kurang kondusif. Nah, mungkin juga aku ingin menginformasikan beberapa hal nih teman-teman, khususnya untuk peserta Kartu Prakerja, bahwasannya dari tim Skill Academy membutuhkan waktu 1 hari kerja teman-teman untuk mengumpulkan dan juga memverifikasi data teman-teman. Jadi, teman-teman bisa cek status centang hijaunya di keesokan hari, dan juga teman-teman harus menyelesaikan ujian akhirnya nih. Kenapa? Supaya bisa mendapatkan sertifikat, yang dimana teman-teman bisa pergunakan sertifikatnya mungkin untuk melamar pekerjaan, atau bisa juga dicantumkan di platform profesional seperti LinkedIn. Nah, mungkin untuk teman-teman yang membeli kelasnya melalui Tokopedia, teman-teman harus memberikan rating dan juga ulasan nih sebanyak 2 kali terhadap kelas yang teman-teman ambil di Skill Academy dan juga di Tokopedia-nya itu sendiri. Apabila teman-teman sudah melakukan hal-hal tersebut, nanti teman-teman hanya tinggal menunggu dari tim Skill Academy mengirimkan data beserta sertifikat teman-teman ke mitra digital platform yang teman-teman gunakan. Nah, jikalau nih tadi aku lihat ada beberapa teman-teman yang bingung, Kak, sertifikatnya belum nongol nih, gimana ya? Nah, teman-teman bisa cek ke info@prakerja.go.id atau bisa langsung menghubungi bagian bantuan di mitra digital platform yang teman-teman gunakan, baik itu Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman punya kendala lain yang tidak tercantumkan atau yang tidak kusebutkan tadi nih teman-teman, misalnya penggunaan email yang berbeda dan lain sebagainya, teman-teman bisa ke bit.ly.com/kendala prakerja. Jadi teman-teman bisa memberikan keluhan teman-teman, sebisa mungkin tim Skill Academy membantu untuk menyelesaikan masalah yang teman-teman hadapi supaya tidak memperlambat progres kelas yang teman-teman jalani dan juga tidak memperlambat turunnya insentif teman-teman. Nah, aku juga mau menginfokan nih, kalau misalnya teman-teman pengen tahu terkait informasi soal prakerja atau mungkin informasi terkini lainnya, teman-teman boleh banget nih bergabung di grup Telegram, yaitu di bit.ly/skillacademygroup, dan juga jangan lupa follow akun Instagramnya Skill Academy di @skillacademy.id. Nah, teman-teman pengguna Android, boleh banget nih rating 5 bintang untuk aplikasi Skill Academy dan juga Ruang Guru di Google Play Store. Dan baru-baru ini nih teman-teman, aplikasi Skill Academy masuk ke nominasi aplikasi di Android nih. Boleh dong
di voting ya untuk menjadi aplikasi yang terbaik di antara aplikasi yang lainnya. Di mana nih Kak? Jadi teman-teman bisa ke bit.ly/vote skill academy. Nanti di situ teman-teman akan diarahkan ke Google Play Store untuk vote aplikasi Skill Academy. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk webinar kita pada sore kali ini. Terima kasih banyak Kak Danu yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pengalamannya dan berbagi ilmunya juga kepada teman-teman. Semoga selama 90 menit ini bisa bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan oleh teman-teman di masa yang akan datang juga. Dan terima kasih banyak nih teman-teman sudah meluangkan waktunya di hari Kamis sore. Mungkin yang udah mulai ngantuk karena habis makan siang, mungkin ada kegiatan lain. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaga, energi, dan juga kuotanya nih teman-teman selama 90 menit ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore dan selamat menjalani aktivitasnya kembali. Terima kasih.